itu dong digedein, dibikin slide gitu, bisa nggak? Nah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Meta dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Enhancing Brand Equity and Accountability. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Alia Cantika, yang kedua ada Argi Wahyu, yang ketiga ada Dendra, lalu ada Niketut Kahar, ada saya sendiri yaitu Putri Syamagisna, dan ada Nadia Fedri. Next slide. Oke. Di slide selanjutnya akan dijelaskan perkenalan merek, yaitu oleh Niketut Kahar. Oke, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya. Next. Yang pertama yaitu kita harus mengerti apa arti kata dari merek ini menurut American Marketing Association, yang dimana merek tersebut yaitu sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimana ditujukan untuk mengidentifikasikan suatu produk atau jasa dari satu penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. Nah, jadi tuh di sini kan terdapat merek-merek dagang kayak seperti Pepsi yang ada gambar logo merah, putih, dan biru, juga ada Lay's yang dimana dia khas, ada ciri khasnya itu warna merah, dan juga terdapat lainnya itu Cheetos juga itu khas banget kan dari segi fontnya, dan juga terdapat kayak ada Quakers, Doritos yang terdapat simbol segitiga di tengah-tengah dari tulisan tersebut. Nah, yang dimana merek ini kan nggak cuma sekedar nama yang seperti disebutkan yang tadi kayak istilah, nama, simbol dan sebagainya. Jadi ini dia tuh lebih kayak apa ya? Masing-masing merek ini tuh dia kayak lebih harus merangkul dan mengkomunikasikan serangkaian nilai tertentu yang semua merek ini memiliki ekuitas yang tinggi karena konsumen percaya bahwa merek tersebut itu memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kayak janji merek mereka seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh next. Baik, yang kedua itu ada ekuitas merek. Melalui perspektif perusahaan mengenai ekuitas merek. Sudut pandang berbasis perusahaan ekuitas merek berfokus pada hasil memperluas dari upaya untuk meningkatkan nilai merek untuk berbagai pemangku kepentingan. Jika suatu nilai atau ekuitas merek meningkat, maka output yang dihasilkan pun akan ikut meningkat. Beberapa output yang dapat ditingkatkan itu yang pertama seperti mencapai pangsa pasar yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan loyalitas merek, yang ketiga mampu menetapkan harga premium, dan memperoleh pendapatan premium. Nah, di sini ada contoh penelitian dari peningkatan output yang disebabkan oleh ekuitas merek. Di sini dilakukan penelitian terhadap anak-anak dengan usia 3-5 tahun, yang dimana mereka diberikan 5 menu McD yang sama, tetapi dengan bungkus atau package yang beda. Yang pertama itu dengan menggunakan paper bag McD, kemudian yang satunya lagi dengan menggunakan paper bag polos. Rata-rata dari anak-anak tersebut menjawab makanan yang menggunakan bungkus paper bag McD itu terasa lebih enak, padahal menunya sama. Hal ini menunjukkan dari ekuitas merek yang dapat memengaruhi sugesti para konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga ada model dari ekuitas merek. Model ekuitas merek didesain untuk menetapkan cara menilai suatu merek. Masing-masing model ekuitas merek menunjukkan wawasan mendalam tentang konsep nilai merek dan cara dalam mengevaluasinya. Penilai aset merek atau Brand Asset Valuator atau BAV. Brand Asset Valuator adalah metrik yang diterapkan untuk mengukur nilai merek suatu entitas.
dan dimensi ekuitas merek dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kesadaran merek atau brand awareness, yang dua persepsi kualitas, perceived quality, yang ketiga asosiasi merek, brand association, dan keempat loyalitas merek atau brand loyalty. Gambarnya seperti di samping ini. Lalu ini adalah tingkat-tingkatan dari model ekuitas merek. Yang pertama ada top of mind, puncak pikiran. Pada tingkatan ini, sebuah merek akan disebutkan pertama kali oleh konsumen atau merek pertama yang muncul dalam benak konsumen. Misalnya kita menyebutkan merek sepatu, kita akan menyebutkan brand Nike atau Adidas. Yang kedua ada brand recall, pengingatan kembali terhadap merek. Brand recall merupakan pengingatan kembali merek tanpa bantuan atau unaided recall. Contoh lagi, kita jika menyebut merek sepatu, maka kita akan menyebut merek Converse atau dan sebagainya. Yang ketiga ada brand recognition, pengenalan merek. Brand recognition terjadi ketika suatu merek muncul lagi setelah dilakukannya pengingatan kembali. Sebagai contoh, jika menyebut merek sepatu akan menyebut merek Specs atau yang sebagainya. Yang keempat ada unaware of brand atau tidak menyadari merek. Tingkatan ini menggambarkan bahwa konsumen tidak menyadari adanya suatu merek. Selanjutnya ada hubungan antara merek konsep, ekuitas merek, dan loyalitas merek. Yang pertama ada daya tarik kebutuhan fungsional, yaitu berusaha untuk memenuhi masalah konsumen yang berhubungan dengan konsumsi. Selanjutnya ada daya tarik kebutuhan simbolik, berfokus pada pengaitan merek dengan objek simbolis. Yang ketiga ada kebutuhan pengalaman. Selanjutnya ada ekuitas merek, adalah nilai yang dibawa oleh merek ke perusahaan. Ekuitas merek mengacu pada emosi dan pengalaman yang muncul dalam pikiran konsumen saat melihat suatu merek. Selanjutnya ada penilaian merek, adalah proses yang digunakan untuk menghitung nilai merek. Dan yang terakhir, loyalitas merek, komitmen konsumen untuk terus menggunakan atau mengadvokasi suatu merek, seperti yang ditunjukkan tidak hanya dengan pembelian berulang, tetapi juga oleh perilaku merek positif lainnya. Next. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara kita meningkatkan brand equity? Nah, pastinya kita itu kan memiliki strategi-strategi dalam meningkatkan brand equity. Kita itu bisa mengidentifikasikan sebagai 3 cara, di mana brand equity ini dapat ditingkatkan sebagai pendekatan berbicara untuk dirinya sendiri. Nah, pendekatan yang didorong oleh pesan dan pendekatan pengungkit. Nah, yang pertama itu meningkatkan brand equity yang berbicara untuk dirinya sendiri. Sebagai contohnya itu seperti banyaknya konsumen yang awalnya memiliki kebutuhan untuk membeli suatu produk tanpa mengenal brand tersebut. Nah, hanya dengan membeli produk tanpa mengetahui brand yang signifikan sebelum pengalaman penggunaan, akibatnya brand tersebut itu berbicara untuk dirinya sendiri dalam menginformasikan konsumen tentang kualitas, keinginan, dan kesesuaiannya untuk memenuhi tujuan terkait konsumsi mereka. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan brand equity dengan membuat pesan menarik, seperti layaknya marketing communication. Mereka itu membangun asosiasi terkait brand yang positif melalui kekuatan klaim yang berulang tentang fitur yang dimiliki brand tersebut dan manfaat yang diberikannya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan brand equity melalui leveraging. Nah, strategi pembangunan equity ini semakin banyak digunakan, yaitu mengenai memanfaatkan sesuatu. Nah, asosiasi ini biasanya memanfaatkan yang sudah ada melalui sosialisasi dalam budaya dan masyarakat. Contohnya itu Indomie yang memiliki berbagai menu, dan menunya itu sesuai dengan negara yang ingin diekspor. Nah, hal itu membuat Indomie ini semakin dikenal di kalangan internasional. Boleh slide selanjutnya. Nah, lalu kita akan membahas mengenai brand yang memanfaatkan asosiasi.
yaitu yang pertama itu dengan membentuk hubungan brand dengan brand lain. Hal ini itu bisa terjadi seperti hubungan dengan aliansi. Contohnya itu seperti kolaborasi antara Oreo X Supreme yang mengeluarkan Oreo warna merah dengan cita rasa red velvet. Lalu dengan ingredients-nya seperti Bilemonilo yang membuat mie itu dari bahan sayuran, sehingga produknya itu terbranding menjadi mie sehat. Lalu ada company, seperti sebuah perusahaan yang hanya menjual brand produk tersebut. Dan ada extension, di mana perusahaan terkenal itu mengembangkan produk baru yang berbeda dari produk utamanya, seperti toko sepatu Nike. Dia itu bisa membuat pakaian golf Nike juga. Nah, yang kedua itu dia membentuk hubungan brand dengan people. Itu bisa melalui karyawan yang bekerja di perusahaan brand tersebut, karena karyawan tersebut itu akan lebih memahami produk dari brand tersebut, sehingga menjadi peluang untuk masyarakat sekitar mengenal brand tersebut dari karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Lalu bisa dari endorse yang biasanya dapat meningkatkan brand dan hasil penjualan tersebut. Lalu yang ketiga ada membentuk hubungan brand dengan tempat, seperti negara asal yang memanfaatkan brand dengan menekankan negara asalnya. Contohnya itu seperti konsumen yang lebih memilih membeli produk dari Indonesia karena brand yang sudah terkenal sejak lama. Lalu brand equity juga dapat dikaitkan dengan channel tempat brand tersebut yang didistribusikan. Lalu yang keempat itu ada memanfaatkan asosiasi dengan hal-hal lain. Nah, termasuk mengaitkan merek dengan hal-hal seperti acara. Misalnya itu ada sponsor kejuaraan sepak bola Piala Dunia dan penyebabnya, misalnya sponsor pengungsi. Oke, slide selanjutnya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu manfaat hasil dari peningkatan ekuitas merek, yang dimana manfaat hasil dari suatu usaha peningkatan pada ekuitas merek yaitu merupakan loyalitas merek, yang dimana suatu istilah dalam pemasaran terdapat berbagai macam reaksi positif seorang pelanggan terhadap suatu merek. Nah, seperti contoh gambar di atas ini, kita melihat banyak sekali orang luar negeri yang sedang mengantri untuk membeli suatu produk yang baru dikeluarkan oleh merek Apple tersebut. Yang dimana merek Apple ini kan memiliki suatu positif, kayak misalkan dia dari segi kamera maupun dari segi kualitas, kecepatan dan lain sebagainya, itu orang-orang tuh kayak masih menunggu untuk produk yang akan dikeluarkan oleh Apple, produk Apple ini tersendiri. Jadi orang-orang tuh rela nunggu berjam-jam untuk mendapatkan suatu produk yang dia inginkan atau yang dia pengen dari lama sebelum produk ini keluar itu sendiri. Nah, contoh yang lainnya yaitu kita bisa ngambil dari sebuah produk makanan seperti yang disebutkan dari Putri Syam tadi, yaitu Indomie. Yang dimana masyarakat Indonesia itu sebagian pasti kenal yang namanya Indomie. Dan juga kalau di saat kita lagi lapar maupun juga kita lagi posisinya lagi nggak punya duit atau sebagai anak kos gitu istilahnya, kita lebih memilih membeli Indomie dibandingkan merek-merek kayak seperti merek luar negeri seperti merek mie Korea, kayak mie Samyang dan lain sebagainya. Itu kan lebih kayak posisinya tuh lebih mahal, dan juga Indomie ini tersebut kan sudah memiliki brandingnya tersendiri sebagai Indomie paling laris lah isinya di Indonesia, dan juga di luar negeri juga lumayan ada yang tertarik dengan Indomie gitu. Dan juga bisa kita pautkan seperti McDonald's, seperti yang tadi disebutkan oleh Dendra, yang dimana jika masyarakat Indonesia itu memilih makanan seperti burger, pasti nggak jauh dari McD larinya. Jadi kayak brandingnya McD ini tersendiri itu kayak udah dikenal sebagai iniannya McBurger gitulah istilahnya gitu. Jadi kalau ayam Kentucky pun pasti dari kecil kita juga udah tahu yang kita lebih larinya ke KFC gitu. Jadi loyalitas merek ini tuh kayak kita tuh misalkan udah dari kecil sudah dapat produk itu tersebut, dan juga
kita tuh kayak udah sering repurchase produk tersebut berkali-kali, berulang kali, dan juga rela mengantri ataupun pre-order barang tersebut sedari lama agar tidak kehabisan produk tersebut. Oke, selanjutnya next. Baik, selanjutnya ada karakteristik merek kelas dunia. Beberapa merek memiliki ekuitas merek yang luar biasa sehingga mereka layak mendapatkan label kelas dunia. Tetapi pemberian label ini harus melalui proses survei kategori tertentu dengan masyarakat umum. Beberapa lembaga survei terkenal yang melakukannya antara lain ada survei Harris Equitrend dan survei Interbrand. Masing-masing kategori yang diajukan juga berbeda-beda. Menurut survei Harris Equitrend itu ada 3 kategori yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah masyarakat mengenal merek tersebut, kemudian seberapa baik kualitas merek tersebut, dan apakah masyarakat akan mempertimbangkan untuk membeli merek tersebut. Sedangkan menurut survei Interbrand, 3 kategori yang harus diperhatikan itu yang pertama, persentase pendapatan perusahaan yang dapat dikreditkan ke merek. Kemudian yang kedua, kekuatan merek dalam hal mempengaruhi permintaan pelanggan pada titik pembelian. Dan yang ketiga, kemampuan merek untuk mengamankan permintaan pelanggan yang berkelanjutan sebagai hasil dari loyalitas merek dan kemungkinan pembelian kembali. Nah, ini ada beberapa karakteristik merek kelas dunia. Yang sebelah kiri ini menurut Spring 2015 Harris Equitrend Brand Study. Contohnya itu ada Brand of the Year Visa dengan kategori Payment Card. Kemudian ada Hallmark Greeting Card sebagai kategori Greeting Card. Dan sebagainya. Kemudian yang kanan ini ada Interbrand Report Best Global Brands 2015. Contohnya itu yang pertama brand Apple, country of originnya US dengan brand value-nya 170,276 dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada mempengaruhi perilaku dan mencapai akuntabilitas market atau marketing communication. Next. Nah, dalam prakteknya, kampanye pemasaran dianggap sebagai manajemen atau image management karena dapat menciptakan dan memelihara citra suatu merek dalam benak konsumen. Nah, pengaruh markom dapat diukur dari segi apakah ia menghasilkan atau menghasilkan pendapat yang wajar, yaitu didapat dari volume dikali harga bersih dari investasi markom. Dengan akuntabilitas yang meningkat, penting bagi orang-orang pemasaran untuk menunjukkan bahwa investasi tambahan seperti iklan dapat menghasilkan return yang memenuhi dan melampaui dana perusahaan. Next. Selanjutnya beberapa alasan yang menjelaskan kesulitan mengukur efektivitas markom. Yang pertama, hambatan dalam mengidentifikasi ukuran atau metrik efektivitas yang tepat. Yang kedua, komplikasi dengan membuat orang-orang di seluruh organisasi setuju bahwa tindakan tertentu adalah yang paling tepat. Yang ketiga, hambatan dalam mengumpulkan data yang akurat untuk menilai efektivitas dan masalah dengan menentukan efek tepat yang dimiliki elemen markom tertentu pada ukuran yang telah dipilih untuk menunjukkan keefektivitas. Next. Selanjutnya ada menilai efek dengan pemodelan bauran pemasaran. Pemodelan bauran pemasaran menggunakan teknik statistik ekonometrik yang terkenal, misalnya analisis regresi multivariat untuk memperkirakan efek berbagai iklan, promosi, dan elemen markom lainnya dalam mendorong volume penjualan. Analisis untuk pemodelan bauran pemasaran menggunakan bukti statistik mengenai efek relatif yang dimiliki setiap elemen program dalam mempengaruhi penjualan model suatu produk dari suatu merek. Manajer belajar dari analisis tersebut elemen mana yang mengungguli yang lain
dan dapat menggunakan informasi statistik ini untuk mengalihkan anggaran dari elemen program satu ke elemen program lainnya. Jelas, elemen programnya lebih efektif di masa depan akan menerima anggaran yang relatif lebih besar dibanding dengan elemen yang kurang efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.